Bercanda. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari SEMM. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Teori Praklasik Perdagangan Internasional. Super shy, but wait a minute while I make your mind. Leaning 지금 더 this moment now, capture it from every. Perkenalkan, nama saya Elsa Fitriani dengan NIM 34022220124. Saya dari kelas Manajemen Reguler L. Perkenalkan, nama saya Suci Niar dengan NIM 34022220119 dari kelas Manajemen L. Perkenalkan, nama saya Alivia Rizia Inaya dengan NIM 34022220127 dari kelas Manajemen L. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Agustina dengan NIM 34022220165. Praklasik Perdagangan Internasional. Teori praklasik perdagangan internasional adalah teori ekonomi yang berkembang pada awal periode modern, yakni pada abad ke-16 sampai 18. Era di mana kesadaran bernegara sudah mulai tumbuh. Di Eropa Barat, teori ini dikenal dengan teori merkantilisme. Secara historis, merkantilisme adalah teori yang menyatakan bahwa kekuasaan suatu negara didasarkan pada kekayaan atau modal dibandingkan dengan negara-negara lain. Ide pokok dari teori merkantilisme adalah sebagai berikut. 1. Suatu negara akan makmur apabila ekspor lebih besar daripada impor. Dari hasil ekspor inilah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan impor. Sehingga aliran merkantilisme mengetengahkan pemikiran bahwa produksi dalam negeri dan ekspor impor harus ditingkatkan dengan memberikan subsidi berupa fasilitas-fasilitas lain dari pemerintah. Sebaliknya, impor harus dibatasi melalui serangkaian hambatan impor yang berupa proteksi maupun perlindungan khususnya untuk industri-industri strategis maupun industri rakyat. 2. Semakin besar ekspor, maka akan semakin banyak logam mulia, emas dan perak yang dimiliki dari luar negeri. 3. Logam mulia yang banyak digunakan oleh raja untuk membiayai armada guna memperluas perdagangan luar negeri dan penyebaran agama. Untuk melaksanakan ide tersebut, merkantilisme menjalankan kebijakan perdagangan, yaitu 1. Mendorong ekspor sebesar-besarnya kecuali logam mulia. 2. Mendorong atau membatasi impor dengan ketat kecuali logam mulia. Kebijakan merkantilisme tersebut pada saat ini dijalankan oleh banyak negara dalam bentuk neomerkantilisme, yaitu kebijakan proteksi untuk melindungi dan mendorong ekonomi dengan menggunakan kebijakan tarif atau kebijakan non-tarif. Teori merkantilisme juga mengenal konsep keunggulan absolut, yaitu kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dengan biaya produksi yang lebih rendah dibanding negara lain. Gerakan merkantilisme berkembang serta berpengaruh sangat kuat dalam kehidupan politik dan ekonomi di negara-negara barat seperti negara Belanda, Jerman, dan Prancis. Seperti negara kolonialis saling berlomba untuk mendapatkan dan mengumpulkan kekayaan berupa logam mulia untuk berbagai kepentingan seperti keunggulan industri, ekspor maupun impor. Di sini saya akan menjelaskan tentang kritikan dari David Hume dan Adam Smith tentang merkantilisme. David Hume sendiri berpendapat bahwa bila ekspor lebih dari impor, sehingga logam mulia yang dimiliki negara semakin banyak. Logam mulia pada waktu itu digunakan sebagai alat pembayaran atau uang, sehingga bila logam mulia banyak, maka money supply bertambah. Bila money supply naik, sedangkan produksi tetap, maka akan terjadi kenaikan harga atau inflasi.
Kenaikan harga di dalam negeri akan menaikkan harga barang ekspor sehingga kuantitas ekspor akan turun. Naiknya money supply yang diikuti dengan inflasi di dalam negeri tentu akan menyebabkan harga barang impor menjadi rendah sehingga kuantitas impor akan meningkat. Perkembangan demikian menyebabkan ekspor kurang dari impor atau impor lebih dari ekspor, sehingga pada akhirnya logam mulia akan berkurang. Dengan berkurangnya logam mulia yang dimiliki, maka berarti negara menjadi miskin karena logam mulia identik dengan kemakmuran. Dengan adanya kritik David Hume ini, maka teori praklasik atau merkantilisme dianggap tidak relevan. Selanjutnya muncullah teori klasik oleh Adam Smith. Adam Smith berpendapat bahwa ukuran kemakmuran suatu negara bukanlah ditentukan oleh banyaknya logam mulia yang dimilikinya, melainkan ditentukan oleh besarnya GDP atau sumbangan perdagangan luar negeri terhadap pembentukan GDP negara tersebut. Untuk meningkatkan GDP dan perdagangan luar negeri, maka pemerintah harus mengurangi campur tangannya sehingga tercipta perdagangan bebas atau free trade. Dengan adanya free trade, maka akan menimbulkan persaingan yang semakin ketat. Hal ini akan mendorong masing-masing negara untuk melakukan spesialisasi berdasarkan kepada keunggulan absolut yang dimiliki masing-masing negara. Spesialisasi yang didasarkan kepada keuntungan absolut akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi sehingga terjadi peningkatan GDP dan perdagangan luar negeri. Peningkatan GDP dan perdagangan internasional ini identik dengan peningkatan kemakmuran suatu negara. Tujuan teori merkantilisme. Tujuan dari teori merkantilisme ini untuk menumpuk kekayaan berupa logam mulia sebanyak-banyaknya, melindungi perkembangan industri, perdagangan, dan melindungi kekayaan negara yang ada di masing-masing negara. Merkantilisme ini juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, peningkatan ekspor dengan cara menggunakan industri dalam negeri. Yang kedua, menerapkan biaya masuk yang tinggi guna mencegah masuknya hasil industri dari negara lain. Yang ketiga, hanya bahan mentah baku yang diimpor dari negara-negara yang dijajah. Dan yang terakhir, mencari negara-negara jajahan untuk mencari kekayaan. Salah satu prinsip utama merkantilisme ini yaitu permainan ekonomi global zero sum. Artinya, jika salah satu negara memperoleh sedangkan yang lain kehilangan. Ini berarti penting untuk meminimalkan mengekspor modal dan memaksimalkan menimbul modal. Hal ini menjadi sangat penting untuk mencoba mengambil setiap on sumber daya mentah dalam negeri dan untuk mengubah sumber daya baku menjadi produk jadi yang dapat diekspor dengan keuntungan yang besar. Jika bahan baku tidak segera tersedia, itu dapat diterima untuk impor mereka, kemudian menyelesaikannya di negara, maka ekspor mereka akan mengalami keuntungan. Mengekspor penanda modal seperti emas dan perak terbatas, terutama di bawah merkantilisme, seperti yang dapat dilihat sebagai ukuran langsung dari suatu kekayaan negara. Di zaman sekarang, pandangan terhadap teori klasik perdagangan internasional dan merkantilisme ini cenderung melihat keduanya sebagai langkah awal dalam perkembangan pemikiran ekonomi. Tetapi juga mengakui bahwa banyak aspek dari teori ini telah berkembang menjadi lebih kompleks dan terkontekstualisasi dengan perubahan zaman. Meskipun beberapa elemen merkantilisme seperti upaya mencapai surplus perdagangan masih relevan dalam praktik perdagangan internasional dan kebijakan proteksionis beberapa negara. Dalam era globalisasi saat ini, di mana perdagangan internasional melibatkan jasa, teknologi, investasi yang kompleks, pemahaman yang lebih komprehensif tentang ekonomi global menjadi sangat penting untuk menangani dinamika yang semakin beragam dan terinterkoneksi. Tujuan dari teori merkantilisme ini, Abi kudu dijudulan melihat keduanya sebagai langkah awal dalam perkembangan pemikiran ekonomi. Besar ekspor, maka akan semakin banyak logam mulia, emas dan perak yang digunakan kebijakan tarif atau kebijakan non-tarif. Gus. Kehidupan politik kata-kata dibiayai oleh raja atau negara. Udah. Kami mahasiswa dari Universitas Galuh, Fakultas